Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Utami Budiati selaku dosen pada mata kuliah fikih di madrasah. Langsung saja, saya Robia Barlian, PI 6A UNGA, akan menyelesaikan tugas saya, yaitu untuk membuat video pembelajaran di kelas. Sebelumnya kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengambil pada materi puasa untuk kelas 8 semester 2. Pertama kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya. Pada materi kali ini yaitu kita akan membahas materi puasa. Nah, pengertian puasa itu menurut bahasa Arab artinya menahan dari segala sesuatu. Sedangkan puasa menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, hubungan kelamin laki-laki dan perempuan, dan sebagainya, semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dengan disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena mengharapkan ridhonya disertai syarat-syarat tertentu. Lalu, hukum puasa itu apa? Jadi, hukum puasa itu, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Terus, syarat wajib puasa itu apa? Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat yaitu mampu untuk berpuasa. Terus mengenai fardu puasa, jadi kita itu berniat di malam hari, niat pada malam hari atau menjelang subuh. Namun puasa sunnah niatnya dapat dilafalkan pada siang hari saat puasa. Kalau puasa Ramadan itu kan wajib, jadi niatnya kita itu di malam hari setelah sholat tarawih kayak gitu. Nah, sedangkan puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, kita bisa niatnya melafalkannya itu pada pagi hari sebelum pagi hari ketika habis sholat duha atau apa. Nah, niat puasa Ramadan sebagai berikut. Nama itu shoma khoti an adai fadhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Jadi artinya aku puasa besok pagi dari menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fardu puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, di sini Ibu mencantumkan suatu gambar yang biasanya kita makan bareng-bareng, makan di siang hari, kita tidak boleh makan di siang hari. Terus di sini ada macam-macam puasa. Jadi macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Yang selanjutnya mengenai macam-macam puasa. Puasa wajib yaitu puasa kafarat, denda karena melakukan pelanggaran. Terus puasa bulan Ramadan yaitu 1 bulan penuh tiap tahun kita kerjakan kayak bulan Ramadan itu. Terus puasa nazar. Puasa nazar itu karena keinginannya itu tercapai sehingga seseorang berjanji sebagai tanda luapan kegembiraannya. Ibu contohkan semisal nanti kalau saya sudah selesai, kalau saya lulus ujian, maka saya akan membelikan kayak tasyakuran kepada satu kamar atau satu kelas kayak gitu. Itu seperti nadar. Terus lanjutan macam-macam puasa. Macam-macam puasa sunnah yang pertama itu seperti pada puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 Muharram, puasa hari Arafah. Nah, kalau puasa hari Arafah itu setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau puasa Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Jadi ada Arafah, ada Asyura. Terus puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan seperti tanggal 13, 14, dan 15 dari tiap-tiap bulan Qamariyah atau tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi ya.
Lanjutkan mengenai macam-macam puasa. Puasa haram yaitu contohnya puasa pada hari raya Idul Fitri. Jadi ketika hari raya Idul Fitri itu kita haram berpuasa. Terus hari raya haji. Terus 3 hari sesudah hari raya haji yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Selanjutnya orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi ada ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Contohnya musafir. Musafir itu apa? Musafir itu orang yang bepergian. Terus orang yang sakit. Apabila orang yang sakit itu dipaksakan untuk berpuasa, kok malah nanti efeknya ke diri orang yang sakit itu nanti malah dia bertambah sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Terus orang yang hamil atau menyusui. Jadi bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa karena dikhawatirkan akan janinnya atau bayi yang di dalam perutnya itu mempunyai atau bermasalah kayak gitu. Terus orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia itu apabila berpuasa kemungkinan orang itu akan tambah sakit atau bagaimana gitu. Jadi musafir, orang yang sakit, orang yang hamil atau menyusui, terus orang yang lanjut usia itu boleh tidak berpuasa. Paham? Paham, pastinya harus paham. Ya, terus hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan sengaja. Jadi kayak kita makan atau minum, merokok itu dengan sengaja, maka puasanya batal. Terus menyuntikkan obat melalui dubur atau kubul. Jadi agar tidak batal, maka disuntikan ke badan seperti di pinggang, tangan, atau anggota badan lain. Terus muntah disengaja. Jadi bisa saja muntah itu disengaja, kayak kita lagi diam terus kepengen puasanya itu batal. Jadi kita memasukkan jari-jari kita di kayak gini-giniin ke tenggorokan, kan bisa jadi muntah gitu. Terus jima itu melakukan hubungan badan, kalau dilakukan pada waktu siang hari maka membatalkan puasa. Terus keluar mani dengan sengaja. Haid itu membatalkan. Nifas itu darah yang keluar ketika seorang perempuan itu habis melahirkan. Nah, ketika datangnya pada waktu siang hari. Terus orang yang gila itu puasanya tidak sah atau batal. Terus murtad itu keluar dari agama Islam atau menyatakan keluar dari masuk ke agama lain, keluar dari agama Islam kayak gitu. Maka otomatis puasanya batal. Terus selanjutnya hal-hal yang merusak puasa. Jadi hati-hati, puasa itu juga dapat rusak karena seperti ini, melakukan perbuatan atau perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, menghina, hasad, dengki, dan memfitnah. Itu puasanya bikin rusak. Jadi sebaiknya kita hindari yang kayak gitu tadi, perbuatan-perbuatan yang dapat merusak puasa. Terus sengaja melihat gambar-gambar maupun video yang membangkitkan nafsu atau syahwat. A'udzubillah min dzalik ya. Terus orang sakit parah dan tidak kuat puasa. Jadi jangan dipaksakan. Justru kalau dipaksakan itu malah dapat merusak puasanya. Terus dalam perjalanan jauh itu boleh tidak puasa. Kalau dalam perjalanan jauh itu emang kuat, mampu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang dipaksakan itu malah justru merusak puasa. Terus wanita hamil atau sedang menyusui, terus orang tua yang sudah lemah. Ini juga berkaitan dengan materi yang tadi, orang-orang yang boleh tidak berpuasa gitu ya. Selanjutnya, nah, hikmah puasa itu apa sih, Bu? Jadi hikmah berpuasa itu satu, melatih disiplin spiritual.
menjadi dasar disiplin moral, terus dapat membentuk jiwa sosial terhadap orang-orang miskin, terus menjaga kesehatan tubuh terutama perut dan juga anggota lainnya. Terus apalagi ya, kayak mempertebal rasa syukur kepada Allah atau segala nikmat yang telah diberikannya. Mungkin pada pelajaran siang hari ini kita cukupkan. Banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.